Pokoknya kita ini itikaf, saya nggak bakal pulang sampai dibebaskan Allah dari api neraka. Amin ya rabbal alamin, gitu cerita. Nah, pada pembahasan duha kali ini saya ditugaskan, ini namanya ini ditugaskan, diminta untuk menyampaikan 10 sahabat Nabi SAW yang dibebaskan dari api neraka. Tapi karena kita ada 3 sesi, besok dengan lusa, sehingga biar ngaji lagi, jadi nggak saya tulis dulu semua materinya. Menyampaikan 10 hadis dari 10 sahabat Nabi yang sudah dijanjikan surga. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW ini sangat menekankan kita untuk menghormati orang-orang terdahulu, menghormati para pejuang, menghormati para sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum. Kita ini disuruh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tahu terima kasih. Kata Nabi SAW, malam yashkurin nasa lam yashkurillah. Orang yang gak tahu terima kasih berarti gak syukur sama Allah. Nah, maka kalau kita dikasih dunia saja, berterima kasihnya luar biasa. Ada orang yang nyumbang, ada orang yang bantu, ada yang orang ngasih takjil. Kita ini sudah terima kasih sekali. Bagaimana dengan sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu ta'ala anhum, yang dengan mereka kita ini kenal dengan Allah, yang dengan perantaraan dan pengorbanan mereka sehingga Islam tersebar ke seluruh alam sampai ke Cina sana. Ada sahabat-sahabat Nabi yang dimakamkan di Cina itu, sampai ke Indonesia bahkan, karena perjuangan mereka itu sehingga agama ini tetap tersebar dan tegak di atas muka bumi ini. Asbab mereka ini orang-orang pilihan Allah, nggak sembarangan ini Pak. Maka kalau kita lihat biasanya ini cara mudah untuk sukses itu adalah mengikuti orang sukses. Kalau ada adik-adik mau sukses dalam belajar, adik lihat aja temennya yang paling pintar, temennya yang paling sukses, temennya yang nilainya paling bagus, ikuti semuanya, cara belajarnya, bangunnya, cara nulisnya, cara bacanya, cara ngafalnya. Nanti adik-adik juga sama itu, kurang lebih. Kalau ada pebisnis ingin bisnisnya sukses, lihat aja cari pebisnis yang sama dengan jenis komoditas barang yang dijual pun sama, kok dia bisa cari yang sukses. Ikuti semuanya, ikuti gimana negonya, gimana marketingnya, gimana jual belinya. Nanti bapak-bapak ibu ini jadi pengusaha sukses. Jadi kalau seandainya bapak sekarang nggak punya ilmu nasi goreng, ilmu bikin nasi goreng yang enak tuh nggak, mau bikin usaha nasi goreng, jangan trial and error. Bikin nasi goreng coba nggak enak, buang lagi nasinya, bikin lagi nasi nggak enak. Ini kelamaan, kapan jualnya? Itu pun kalau laku lagi. Cara tercepat untuk jadi juragan nasi goreng gimana? Cari nasi goreng yang paling laku. Terus bapak telusuri semuanya, dari bangun tidur dia kalau bisa milih bahannya gimana, belinya di mana, cara motong bawangnya gimana, cara ngeraciknya gimana, masak berasnya gimana. Semua bapak ikutin, plek-plek, kalau bahasanya ini plek-plek ini 100%. Nanti bapak ibu jadi juragan nasi goreng. Nah, gitulah kurang lebih. Nah, maka di dalam agama ini juga sama bapak ibu, adik-adik. Untuk bisa sukses, masuk surga, kesuksesan kita itu bukan diukur dengan dunia ini bapak. Orang kaya itu nggak sukses, orang yang banyak anak itu belum sukses, orang yang banyak follower itu nggak sukses. Jangan terpedaya adik-adik, pengen banyak subscribernya, itu nggak sukses itu, belum.
Sukses itu kata Allah, faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Sukses itu kalau bebas neraka, masuk surga, ini baru sukses. Maka kesuksesan kita ini qad aflahal mu'minun. Sukses itu kalau benar imannya. Lantas bagaimana biar kita sukses ini dunia dan akhirat? Kesuksesan kita ngikut orang-orang yang sukses sebelum kita. Siapa mereka? Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Nah, ini sahabat ini. Makanya dalam Al-Quran, as-sabiqunal awwaluna minal muhajirin wal ansar walladzina taba'uhum bi ihsan. Orang-orang terdahulu, orang-orang muhajirin dari hijrah Mekah ke Madinah, maupun orang-orang para sahabat Ansor yang sudah mempersiapkan tempat dan iman di Madinah, serta orang-orang yang mengikuti mereka dengan baik, bi ihsan, ngikutin mereka dengan betul-betul ngikut. Walladzina taba'uhum bi ihsan, kata Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah bakal ridho, senang, cinta sama mereka. Mereka pun akan ridho, senang, cinta dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhum wa radu'an. Ini dapat surga. Jannatun tajri tahtal anhar. Dapat surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai. Masya Allah. Hanya dengan ngikut, modal ngikut aja Pak. Jadi agama kita sebenarnya mudah. Agama kita ini modalnya ngikut aja Bu. Ibu-ibu pelajari bagaimana orang-orang wanita solehah terdahulu itu. Ngikut aja. Bapak-bapak ini ngikut bagaimana untuk dapat ngikut seperti para sahabat terdahulu. Adik-adik itu ngikut anak-anak para sahabat terdahulu. Ngikut aja. Nanti Allah juga ridho sama kita. Mudah sekali ini. Mudah sekali. Nah cuman permasalahannya, kita ini seringnya dengar superhero yang fana, yang palsu. Sampai ada anak-anak itu pengen jadi Superman, lompat dari lantai 3 mati. Saking pengen ngikut jadi Superman itu, kirain pakai sayap aja, pakai cancut di luar bisa terbang. Ujungnya mati. Salah ngikut. Karena yang ditonton, yang didengar, yang diceritakan ini cuma perkara-perkara orang-orang yang kelihatan hebat di dunia saja. Apalagi di film tuh. Itu sangat menipu sekali itu. Gak ada jagoan tuh mati duluan tuh, gak ada itu. Rambo walaupun satu orang bisa ngalahin ribuan, itu semuanya kena semua. Giliran dia ditembak cucu bisa lari gak kena, itu gimana itu. Dianya padahal gak pakai baju. Tentara-tentara pakai topi, pakai ini, gak kena. Allahu Akbar. Kan kelihatan kita ini ditipu, senang Pak. Saking senang itu, senang nontonin aja nih kan. Saking senangnya ditipu tuh ya, enak aja nonton itu. Atau ada film-film jagoan udah ganteng, cakep, pinter, keren, berantemnya lagi, wah sempurna sekali. La ilaha illallah. Nah maka sekarang kita ini belajar untuk mempelajari kehidupan orang-orang terdahulu, para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Dulu itu para sahabat itu ada sebagiannya yang dakwahnya itu datang ke kampung, datang ke suku. Mereka dakwahnya cukup berkata, kunu mithlana. Orang-orang kampung, sini kami ngajak kalian untuk sukses. Caranya gimana? Ikut seperti kami ini. Gitu aja udah. Dakwahnya ini ikut seperti kami. Maka kita ini dituntut sama Nabi itu benar-benar menghormati para sahabat dan ngikuti para sahabat. Nabi SAW bersabda, kata Nabi, ashabi kan nujum, para sahabat saya ini seperti bintang-bintang di langit. Bi ayyihim iqtadaitum ihtadaitum. Dengan sahabat yang mana satu kalian mau ikut, kalian akan dapat hidayah. Dengan bintang mana yang kalian ikuti, kalian akan tahu arah pulang. Nah maka kita berusaha belajar ini, bagaimana niat untuk mencontoh para sahabat, insya Allah. Begitu juga untuk mengetahui kadar mereka. Mereka ini sudah ahli surga. Nah di antara sahabat-sahabat Nabi ini Pak Bu, ada sahabat
Nabi itu memiliki tingkatan-tingkatannya, derajat-derajatnya. Yang paling tinggi itu adalah 4 sahabat utama sebagai khalifah pengganti Rasulullah SAW, Khulafaur Rasyidin. Kemudian selanjutnya sahabat-sahabat yang dijanjikan masuk surga. Nah ini ada 10. 1 Sayyidina Abu Bakar, nanti besok kita ulang lagi nih. 2 Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. 3 Sayyidina Utsman bin Affan. 4 Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 5 Sayyidina Zubair bin Awam. 6 Sayyidina Talhah bin Ubaidillah. 7 Sayyidina Sa'id bin Zaid bin Amr bin Naufal. 8 Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. 9 Sayyidina Abdurrahman bin Auf. 10 Sayyidina Abu Ubaidah Amir Ibnul Jarrah radhiyallahu taala anhu. Ada 10 yang dijanjikan Nabi ini masuk surga. Jadi sekarang ini kita ingin masuk, ada kecintaan kepada para sahabat ini Bapak Ibu. Cinta sama orang, nyebut orang soleh ini aja turun rahmat. Apalagi sampai ada muncul cinta. Dulu waktu ada seorang kampung Arabi ini datang, Nabi lagi ceramah, lagi khutbah. Tiba-tiba ada orang kampung datang kepada Nabi, "Ya Rasulullah, mata sa'ah." Nabi, emang orang kampung itu Pak, adabnya kurang. Ini orang kampung Arab maksudnya, orang Arab kampung lah kebalik ini ya. Adabnya itu sopan santunnya sama Nabi ini kurang. Tapi sahabat tuh seneng kalau ada orang Arab kampung, karena berani nanya. Kalau sahabat-sahabat yang lain itu, yang di Madinah itu mau nanya tuh ragu-ragu, sopan apa enggak sopan. Tapi kalau orang Arab kampung datang, "Ya Rasulullah," langsung. Nggak ada adabnya sedikit lah gitu ya, agak-agak nyeleneh. Tapi ini tunggu-tunggu malah. Orang Nabi itu lagi ceramah kok tiba-tiba malah motong, ini kan badui benar ini kan. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini, adik-adik ini kalau masih belum beradab ini mungkin emang turunan dari Arabi ini. Turunan dari Arab kampung, nggak apa-apa emang ya. Di zaman Nabi juga ada yang kayak gitu. Lagi Nabi itu tiba-tiba ditanya, "Nabi, kiamat kapan sih?" Oh ini pertanyaannya ini. Mata sah, kiamat tuh kapan Nabi? Maka Nabi SAW nggak jawab. Nabi alihkan pertanyaannya dengan yang lebih penting. Satu, memang karena Nabi sendiri nggak tahu. Yang kedua, bukan tahu yang penting. Maka Nabi alihkan, Nabi bilang, "Ma'adat talaha." Terus kalau kiamat, ente udah nyiapin apa? Sama Nabi dibalikin ini. Kapan kiamat? Ente udah nyiapin apa? Yang paling penting tuh apa yang disiapin, bukan tahu kapannya. Sebab kalau tahu kapannya doang, nggak ngefek Pak. Tapi nggak nyiapin, nggak ngefek. Dulu itu ada film katanya 2012 ya kiamat itu. Sekarang udah 2022 kok nggak kiamat gimana coba. Dulu prediksi katanya 2022. Sekarang pun nggak kiamat. Jadi memang nggak penting, tahu itu nggak penting sebenarnya sih. Sama kayak Lailatul Qadar. Lailatul Qadar tuh tahu penting apa enggak? Coba menurut Bapak ini Lailatul Qadar tuh penting nggak kita tahu tuh Pak? Nggak penting Pak. Terus kalau tahu tuh so what? Gitu. Kan bukan tahunya yang penting sebenarnya kan? Yang penting tuh kita tuh ibadahnya itu sebenarnya, ngisinya itu. Kalau nggak tahu nggak dosa, tapi kalau nggak ngisi, nggak ibadah, rugi. Jadi gini kira-kira. Ini kadang orang banyak yang salah kaprah. Nyari Lailatul Qadar tuh dicari kapannya. Ini kan Nabi aja merahasiakan kok dibongkar-bongkar tuh gimana? Ya bukan rahasia lagi kalau dibongkar-bongkar. Prediksi ya, prediksi itu ulama. Namanya juga prediksi, kayak prediksi cuaca. Bisa jadi hujan, bisa jadi enggak. Nama juga prediksi. Oh ini kayaknya hujan nih Lailatul Qadar ini. Totonya malam 23 hujan, 25 hujan, 27 hujan, ayo yang mana satu kan?
Jadi mengetahui itu nggak penting, sekali lagi ini. Nggak, memang Nabi itu nggak nyuruh kita tahu. Ayo carinya tuh harus tahu. Nggak mesti kok. Nggak, bukan. Nabi suruh taharrau, dapatkan itu Lailatul Qadar itu. Suruhnya mendapatkannya, bukan taunya. Jadi pengetahuan tentang tahu itu sangat tidak penting. Kalau bagi saya ini nggak penting. Justru malah yang ada mungkin ada sedikit kesombongan kalau tahu ya. Biasanya Pak, nanti setelah Ramadan selesai kumpul-kumpul Idul Fitri, nah, orang nggak ada ngobrol tentang Lailatul Qadar yang udah lewat. Menurut ente kemarin Ramadan Lailatul Qadar kapan? Ini muqaddimah buat dia tuh mau ngasih tahu bahwa dia tuh udah tahu gitu. Pura-pura aja nanya, menurut ente kemarin tuh Lailatul Qadar kapan? Saya sering tanya gitu. Menurut antum kapan Lailatul Qadar? Ya nggak tahu lah, yang penting saya itikaf selesai kan. Pokoknya saya yakin dapat, tahu nggak tahu nggak masalah. Nanti dia baru ngasih tahu kalau menurut aneh 27 kayaknya. Lah kalau berbeda gimana? Menurut saya 21, tapi menurut aneh 27. Lah yuk gimana ini? Siapa yang jadi jurinya ini? Ini cuman sekedar mau sok-sokan aja, pengen ngeliatin bahwa dirinya tuh tahu Lailatul Qadar, terus mau dianggap wali. Biar diciumin tangannya gitu. Wah ini kan malah yang ada jadi sombong, malah ini kan bukannya malah tawadu. Ini kan salah satu tanda-tanda orang dapat Lailatul Qadar itu disalami Jibril. Wa man safahahu Jibril, kata Nabi ini, raqqa qalbuh. Kalau Jibril udah bersalaman, berjabatan dengan Jibril di malam Lailatul Qadar, maka hatinya tuh jadi pengen nangis saja, lembut hatinya. Jadi kalau bapak bisa nangis itu udah Lailatul Qadar, itu tanda-tanda dapat Lailatul Qadar itu. Dan nggak perlu juga orang tahu sebenarnya itu. Yang penting pokoknya saya sudah berusaha 10 hari, masa yang nggak dapat, mendingan daripada nebak-nebak, mendingan kayak bapak kan, enak 21 habis, pokoknya nggak pakai tebak-tebakan, saya borong semuanya sekalian, daripada ntar tebak totonya busuk misalnya kan. Milih salah satu doang tapi tentunya zong, mendingan kita full selesai. Sama juga kiamat. Nah ini si A'rabi ini, si Arab kampung ini nanya, Nabi lagi ceramah kok diputus. Nabi kiamat kapan? Sama Nabi dibalikin, ma ada talha, kamu nih nyiapin apa? Akhirnya jawabnya ini jawaban yang luar biasa sebenarnya. Ada tulaha, saya nggak, ma ada tulaha kasrata saum walasyam. Saya nggak mempersiapkan banyak puasa sih, saya nggak nyiapin banyak sholat, udahnya nggak banyak ibadah, tapi nanya-nanya kiamat kapan ini. Tapi katanya, walakin uhibbullaha wa rasulah. Luar biasa. Saya sih nggak banyak sholat Nabi, saya nggak banyak sholat sunnah, saya nggak banyak puasa sunnah, tapi saya ini cinta sekali sama Allah dan Rasul. Itu aja jawabannya. Maka Nabi SAW bilang, almar'u ma'aman ahab, anta ma'ahman ahbabta. Oh kalau gitu nanti kamu di hari kiamat bersama orang yang kamu cintai. Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala sebagai perawi hadis ini, mendengar hadis kayak gitu hatinya berbunga-bunga. Alhamdulillah ya Allah. Kata beliau, langsung beliau bersaksi, wa ana uhibbullaha wa rasulah wa uhibbu Abu Bakar wa uhibbu Umar. Kalau saya pokoknya cinta Allah, cinta Rasul, cinta Abu Bakar, cinta Umar. Berharap besok dikumpulkan bersama mereka di hari kiamat. Nah kita ini belajar ini nih, 10 hadis atau 10 sahabat yang disurgakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu berharap besok dikumpulin sama mereka. Berharap itu. Berharap agar mereka ini bersedia nolong dan memberi syafaat kita besok di hari kiamat. Satu dari kalangan sahabat Nabi itu lebih tinggi, Pak, perhatikan ini Pak nih, serendah-rendah sahabat Nabi yang kencing di masjid. Karena ada sahabat Nabi kencing di masjid toh, yang Arab kampung itu juga sama ya, tapi beda orang gitu ya. Serendah-rendah sahabat Nabi yang kencing di masjid itu lebih mulia daripada Syekh Abdul Qadir Jailani, pimpinan para wali. Ini kata ulama tuh begitu.
Sebab tidak akan ada Syekh Abdul Qadir Jailani kalau tidak ada sahabat gitu loh. Beliau tidak akan mencapai kewaliannya kalau tidak dengan ajaran yang diajarkan oleh para sahabat Nabi. Gara-gara ada sahabat Nabi yang kencing di masjid, akhirnya ada hukum gimana membersihkan air kencing. Ada hukum bagaimana merespon orang yang baru kenal agama. Macam-macam itu dari satu hadis itu. Itu kan asbab karena yang kencing di masjid. Tapi bukan berarti sekarang ada sunnah kencing di masjid akhirnya gitu kan, ngompol akhirnya nih. Bukan begitu jadi ntar pengambilan kesimpulannya ya. Cuma ini kata ulama itu ditekankan itu. Jadi sehingga kita kadang-kadang Pak Ibu, kadang-kadang sebagian masyarakat kita sering sekali menceritakan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan manakibnya, bagus. Sering sekali menceritakan manakib-manakib juga wali-wali lain. Mungkin Habib Fulan, bagus, sangat bagus. Menceritakan orang-orang soleh itu membuat kita ini menjadi cinta sama orang soleh dan ingin mengikuti kehidupan orang soleh. Orang tuh kalau ngefans tuh tanda fansnya kuat, yang ngikut. Kamu fans sama siapa? Sama Cristiano Ronaldinho. Terus katanya, loh kok kamu tanda fansnya apa? Apa ya? Oh rambutnya diikuti cara nyukurnya, pengen juga kayak dia main bolanya, banyak lah. Pokoknya tanda cinta itu ngikut. Nah maka masyarakat kita ini cerita-cerita manakiban dengan wali-wali itu udah bagus, tapi rasanya masih kurang. Kurangnya dari mana? Satu, biasanya menceritakan manakib hanya karomahnya. Itu bagus untuk sekedar cintanya, tapi tidak diceritakan atau kurang diceritakan gimana kehidupannya. Biar mereka jadi wali-wali kekasih Allah itu gimana? Amalannya gimana? Keilmuannya gimana? Itu yang kekurangannya kita itu. Yang kedua, kekurangannya ini. Wali-wali itu diceritakan, tapi sahabat-sahabat Nabi cuma dengernya ketika ada tahu aja ini. Boleh juga tulisan masjid aja, Abu Bakar, Umar, Utsman, biasanya di masjid-masjid aja taunya. Tapi kalau suruh cerita Abu Bakar tuh kayak gimana, kehidupannya gimana, kehebatannya gimana, kayak ini kan. Ini kekurangan kita. Saya nggak katakan bahwa manakiban atau haul wali itu salah, bukan itu Pak. Tapi kita bisa nggak ngadain haul Sayyidina Abu Bakar gitu. Haul, ini kalau yang mau haulan silakan, yang nggak mau haulan itu terserah itu mah ya. Cuman yang jelas menyebutkan kebaikan orang-orang soleh, khususnya para sahabat Nabi ini penting, karena mereka yang sudah dijamin masuk surga. Jelas ya Pak ini ya. Terus sekarang kita masuk ke hadisnya, ini udah setengah jam lebih ini kan. Pembukaannya baru mukadimah. Silakan Bapak buka di yang 10 sahabat yang telah dijanjikan surga. Anin Riyah atau Riyah ibnil Harith rahimahullah qala. Ada tabi'in namanya Riyah bin Harith. Beliau cerita. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah. Bapak baca ininya aja, Indonesia Rayanya aja. Ya nggak usah baca Arabnya, ini puyeng ntar. Kuntu qa'idan indal Mughirah ibni Syu'bah radhiyallahu anhu. Saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah bin Syu'bah. Mughirah bin Syu'bah ini sahabat Nabi. Jadi Pak kalau kita nyebut sahabat tuh baiknya pakai Sayyidina ya Pak. Sayyidina itu artinya tuan kita, tuan kami. Kita seperti menghormati bapak-bapak. Ada Bapak Presiden, kan kita panggil Pak Jokowi, kan gak nyebut namanya aja kan, ada paknya lah paling enggak kan. Kadang-kadang pakai lakop-lakop, pakai tambahan-tambahan yang terhormat, yang mulia, yang kami muliakan. Nah itu ada begitunya dulu ini, untuk menghormati orang yang mulia lah begitu, karena pemimpin. Nah sahabat-sahabat Nabi ini lebih layak kita muliakan, maka kita sebut dengan Sayyidina, tuan kita.
Sayyidina Mughirah bin Syu'bah, kata beliau, saya pernah duduk bersama Sayyidina Mughirah. Sayyidina Mughirah ini Pak, sahabat Nabi yang istrinya 80. Tapi bukan 80 itu semua dijadiin istri. Niat amal insya Allah. Niat amal gimana, bapak yang satu aja nggak beres. 80 itu ganti-ganti, 4. Bukan karena beliau tukang kawin cerai, bukan. Tapi orang banyak yang pengen nikah sama sahabat itu banyak. Nah ini untuk bagi-bagi berkah. Ya, sahabat, bapak kan bukan sahabat, jadi nggak ada yang berebut Pak. Jangan berharap banyak. Ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah itu radhiyallahu ta'ala ini pintar sekali diplomasi. Pokoknya kalau beliau yang jadi duta ngobrol sama musuh pasti menang. Dalam diplomasi ini Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ini radhiyallahu anhu. Nah kata Riyah bin Harith ini tabi'in, saya pernah duduk bersama Mughirah bin Syu'bah fi Masjidil Kufah, di masjid Raya Kufah di Irak sana. Wa indahu ahlul Kufah, bersama beliau ada beberapa penduduk kota Kufah. Faja'a Sa'id bin Zaid bin Amr ibn Nufail radhiyallahu ta'ala. Kemudian datang sahabat Nabi lainnya. Nih lihat ini Pak, Mughirah bin Syu'bah tuh nggak netep di Madinah, tapi dakwah keluar Madinah ke Kufah. Padahal tahu sholat di Masjid Nabawi itu sholatun fi masjidi hadza bi alfi sholatin fi masiwah. Sekali sholat di Masjid Nabawi itu pahalanya 1000 kali sholat di masjid lain. Tapi kenapa dengan pahala yang begini besar beliau tetap keluar? Sayyidina Sa'id bin Zaid juga sama, keluar juga dari kota suci Madinah, pindah gitu Pak. Ini semua dalam rangka menyebarkan agama, karena mereka tahu bahwa tugas menyebarkan agama lebih mulia daripada semata-mata sholat untuk pribadi. Kalau mereka hanya mikir pribadi aja, ya di Madinah aja enak, adem ayem, sudah menjadi dekat sama kubur Nabi pula kan, mau umroh juga gampang, ngapain capek-capek ke Irak? Ini demi agama ini. Terus Sayyidina Sa'id bin Zaid ini sahabat Nabi juga radhiyallahu anhu, salah satu juga nanti yang ahli surga. Datang ke masjid, farahaba bihi al-Mughirah wa hayyah. Akhirnya Sayyidina, ini sunnah nih Pak, Sayyidina Mughirah langsung berdiri, langsung menyambut, rahaba, tarhib, marhaban, ahlan wa sahlan. Sunnah menyambut tamu tuh sunnah. Jangan tamu tuh diantepin aja, ya datang lagi dah mau buka. Ya, marhaban misalnya. Fadl, silakan, masuk. Dengan penuh gembira gitu. Karena Nabi bilang, idza jaa dhaifu 'alal qaum, idza dakhala dhaifu 'alal qaum, dakhala bi rizqihi wa dhahaba bi dzunubihim. Kalau ada tamu datang ke satu rumah, satu komunitas, satu kumpulan orang, tamu ini datang bawa rezekinya sendiri, nggak makan rezeki bapak, tenang aja. Kalaulah kuenya habis, berarti emang rezekinya tamu, emang dihabisin sama tamu, dan tamu nggak tahu diri ya gitu. Kata Nabi itu kalau ada tamu datang ke satu kaum, dia datang tuh dengan membawa rezekinya sendiri dan pulang membawa dosa tuan rumah. Bukan berarti dosanya tamu jadi makin banyak ini. Oh, kalau gitu nggak mau bertamu saya, bukan. Maksudnya hilang dosanya itu, berkurang dosa-dosanya tuan rumah. Maka Sayyidina Mughirah ini saat ketika di masjid ada temennya Sayyidina Sa'id bin Zaid, kan sama-sama sahabat, datang itu ahlan wa sahlan wa hayya, assalamualaikum, langsung ini. Terus wa ajlasahu inda rijlai ala sarir, didudukkan di tempat yang mulia. Jadi kalau kita ngelihat ada orang yang mulia, tamu, oh mungkin tamu ini ustadz kita, guru ngaji kita, ataupun juga memang orang yang layak dimuliakan, tempatkan sesuai dengan tempatnya. Ini sunnahnya tuan rumah. Ngelihat, ya Allah ini ustadz ada di sini, ustadz maju ustadz, gitu. Tapi untuk tamunya, sunnahnya duduk di belakang, jangan maksa maju ke depan. Untuk melatih diri biar tawadhu, biar rendah hati. Nah kalau seandainya gitu, pakai baju, masya Allah, ingin memperlihatkan banget kalau saya ini ustadz, datang itu orang udah pada penuh, padahal zikir akbar, zikir kubro, zikir
Akbar, kubro, akbar, datang mau ngelangkahin orang. Maksudnya saya ini pantas di depan, ini nggak bagus, ini nggak boleh. Kalau seandainya sudah habis, penuh, ya sudah duduk di situ. Nah tapi kita tuan rumah, kalau kita tahu, kita bawa ke depan. Begini maksudnya. Ini adab ini, sahabat ini. Sayyidina Mughirah bin Syu'bah ngelihat ada Sayyidina Sa'id bin Zaid, langsung nyambut, didudukin di depannya, di dekat beliau, di atas sarir lagi, di atas kasur, di atas hamparan, taruh. Jadi karena ada biasanya orang Arab itu kalau duduk itu ada kasur tebal begitu, didudukin di sini. Ini karena sahabat Nabi ini didudukin. Setelah didudukkan, ngobrol apa segala macam, tiba-tiba faja'a rajulun min ahlil Kufah yuqalu Qais bin Alqamah. Kurang asem ini. Tiba-tiba datang nih. Ini ada orang lagi pada ngumpul, ada sahabat Nabi Sayyidina Mughirah, ada sahabat Nabi Sa'id bin Zaid. Tiba-tiba ada seorang dari penduduk Kufah namanya Qais bin Alqamah. Datang itu caci maki. Kurang ajar dia, bodoh dia, begitulah kurang lebih. Ah itu nggak ngerti itu. Caci maki, tapi nggak nyebut siapa orangnya. Maka faqala Sa'id, kata si Sayyidina Sa'id bin Zaid, sahabat Nabi ini, tamu tadi, terus nanya, man yusabbu hadza, man yasubbu hadza ya Mughirah. Maaf Pak Mughirah, ini sesama sahabat kan. Mughirah, ini orang nyaci maki siapa sih? Dia ngomongin siapa? Kok datang-datang marah-marah, nyaci maki, tapi nggak nyebut nama orangnya. Terus kata Sayyidina Mughirah, yasubbu Ali bin Abi Thalib. Yang dia caci itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kenapa ini Pak? Politik dulu Sayyidina Ali sama Sayyidina Muawiyah. Dua-duanya sahabat. Tapi biasanya atasnya ini akur, bawahnya ini gontok-gontokan. Pengikutnya biasanya begitu biasanya. Atasnya padahal akur-akur aja, tapi bawahnya gontok-gontokan, caci maki, sampai berani mencaci Sayyidina Ali. Coba kayak apa itu? Gara-gara politik. Makanya hati-hati sekali bahas politik ini. Nggak semua tempat kita bahas politik begitu maksud saya. Bukan nggak boleh. Takutnya ini pecah hati. Sampai berani nyaci maki Sayyidina Ali ini karena rival lawannya Sayyidina Muawiyah. Gitu Pak. Caci maki. Maka kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ini prinsip Pak, jadikan prinsip ini. Faqala Sa'id, kata Sayyidina Sa'id bin Zaid, ala ara ashab Rasulillah SAW yusabbun indak thumma la tunkir wa la tughayyir. Apa pantas saya melihat, apa saya harus diam aja nih? Sahabat Nabi dicaci maki depan kamu Mughirah, terus kamu diam aja? Marah Sayyidina Sa'id. Sahabat Nabi dicaci maki kayak gitu, kok kau ente diam aja? Nggak mengingkari, nggak ngerubah, tidak nahi mungkar. Masya Allah. Marah ini Sayyidina Sa'id. Sayyidina Mughirah diam aja, dimarahin temennya ini kan, karena memang ngaku salah. Karena satu partai politik masalahnya, kan kadang-kadang susah menghukumnya. Kalau satu partai politik itu gitu. Maka Sayyidina Sa'id bin Zaid langsung bilang ini. Nah ini penting ini Pak. Nanti kalau ada orang Syiah misalnya nyaci maki sahabat, harus marah. Ini baru marah karena Allah gitu loh Pak. Bedakan ya Pak. Marah itu bukan nggak boleh. Kata Allah juga wal kadhiminal ghaidha. Orang yang bertakwa itu yang menahan marah, bukan menghilangkan marah loh. Bukan orang soleh itu nggak punya marah. Wah itu kata Imam Syafi'i, keledai itu nggak pernah marah aja, diam aja, ini nggak pernah marah. Dia mah nggak pernah marah sama sekali, nggak, itu keledai malah kata Sayyidina Syafi'i. Kata Imam Syafi'i itu malah keledai itu kalau nggak pernah marah. Cuma marah ini dibagi dua. Kalau mau tahu ini gimana membedakan marah karena Allah dan marah karena nafsu. Kalau yang disakiti itu diri kita, yang dicaci maki diri kita nggak marah, itu baru benar. Tahan marah tuh ketika diri kita yang dicaci. Tapi kalau yang dicaci maki adalah agama kita, adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah dan Rasulnya, ini harus marah.
Ya kita aja kadang-kadang orang sekarang ini aneh. Giliran ada orang ngomong macam-macam tentang agama ini, gak apa-apa, toleransi. Tapi giliran dirinya dicaci maki, marah sekali. Usut itu, saya bakal tuntut itu. Oh ini, seolah-olah dirinya lebih mulia dari agama. Giliran agamanya diomongin yang gak baik, bilangnya nggak usah membela-bela agama, Allah tuh nggak butuh dibela. Bisa. Padahal Allah sendiri yang bilang intan surullaha, kalau kalian menolong Allah, bukan berarti Allah butuh pertolongan. Allah pengen lihat siapa yang setia sama Allah dan loyal apa enggak. Bukan Allah butuh dibela. Tapi giliran dirinya yang dicaci maki, marah semarah-marahnya. Ini kebalik ini. Kalau memang marah karena Allah, itu kata Sayyidah Aisyah itu, Nabi itu kalau seandainya kalau beliau disakiti, dirinya yang disakiti, maka beliau nggak marah, nggak marah. Beliau ditarik dari belakang sampai lehernya merah, dipermalukan depan umum, beliau nggak marah. Wa idzan tuhikat hurumatullah. Tapi kalau sudah kemuliaan agama Allah yang dicemarkan, apakah itu ada maksiat, apakah itu ada yang nggak, ada salah seorang perempuan di Madinah, muslimah, itu sama salah seorang Yahudi ditarik roknya, itu aja Nabi dengar marah, diusir langsung tuh Bani Quraisyah itu, gara-gara ada satu orang ini. Marah itu harus ketika posisinya. Nah ini marah ini ketika ada sahabat Nabi, ada guru kita, orang-orang soleh, ulama-ulama dicaci maki, marah itu wajar dan harus. Paham ya Pak ya? Tapi terkontrol, proporsional marahnya. Bukan hanya gara-gara marah segala macam saya bunuh langsung. Enggak, saya bakar langsung. Enggak, ini demi agama ini. Enggak, bukan. Ini marah sesuai porsinya. Terus akhirnya kata Sayyidina Said, kenapa kita harus nahi mungkar ketika ada orang yang mencaci maki sahabat, terus kita harus bersikap yang agak keras, tegas. Kata Sayyidina Said, laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku sudah mendengar langsung Rasulullah SAW bersabda, yaqul wa inni la ghaniyun an aqula alaihi ma lam yaqul fayas'alani anhu ghadan idza laqitu. Yang saya sampaikan ini bukan dusta. Saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi karena saya takut nanti besok ketika jumpa sama Nabi hari kiamat, beliau tanya, kenapa kamu riwayatkan hadis palsu? Makanya orang ini sahabat Nabi loh Pak, dan ini hadisnya sahih, riwayat Imam Ahmad, riwayat Abu Daud. Gini Pak, niat yang baik itu harus diiringi dengan cara juga yang baik. Niat kita baik sih untuk memotivasi orang, menghidupkan malam-malam tarawih, niat baik. Tapi nggak boleh pakai hadis palsu. Barang siapa yang taraweh di malam ke-17 mendapatkan pahala semua nabi-nabi dan rasul. Enak kali. Wah tarawehnya cuma 8 lagi. La ilaha illallah. Itu nabi ada yang dicincang, nabi ada yang diusir, ada nabi yang dibunuh, diburu, dikejar, berdarah-darah. Terus kita cuman taraweh dapat pahala segitu banyak, 124.000 nabi. Mikir. Nggak mungkin ini hadis palsu. Niatnya bagus buat memotivasi biar orang ini, tapi nggak benar. Nanti gimana kalau bertemu Nabi? Itu maksudnya. Ini kata Sayyidina Said ini, saya nggak perlu nyampein hadis palsu, saya nggak perlu berdusta atas nama Nabi. Takut nanti kalau saya ketemu Nabi, saya ditanya nggak bisa jawab. Berat Pak, berat tanggung jawabnya. Bisa kira-kira apa ya? Kita pertengahan ini. Kita ini sufi. Kita ini orang yang sufi itu artinya yang membersihkan diri, berusaha membersihkan diri, itu maksud sofa. Dari kata sofa, suci, bersih. Tapi kita juga nggak kebablasan, tetap syariah kita pegang, ilmu hadis tetap kita pegang. Jadi nggak kebablasan, semuanya diambil, bukan. Jadi saya berharap teman-teman nggak usah lagi lah share-share yang fadilah semalam itu, nggak usah. Takut pertanggungjawabannya ini berat Pak. Silahkan cari sanadnya kalau ketemu. Nggak ketemu pasti orang nggak ada sanadnya. Emang palsu, nggak ada sanad, masalahnya ini kan. Dalam kitab Durratun Nasihin,
Kita menghormati kitab Duratun Nasihin, tapi memang kalau banyak yang palsu apa boleh buat, kita kasih tahu. Kalau enggak, tapi mungkin saja ini pengarangnya bertemu Rasulullah dalam mimpi. Kalau begitu nanti kalau kita buka ruang kayak gini, banyak orang buat kitab hadis palsu. Saya bikin hadis, saya bermimpi bertemu Rasulullah. Rasulullah SAW bersabda, siapa yang memuliakan warna, maka baginya surga. Karena saya bertemu dengan, kan repot ini kan, nggak bisa. Kalaulah Bapak jumpa dengan Nabi meriwayatkan hadis, itu tidak jadi hadis sahih. Itu sahih menurut Bapak yang mimpi saja. Kira-kira bisa dipahami nggak nih Pak nih? Nah, ini penting ini. Kita jadi nggak kebablasan ya. Nih Sayyidina Said ini bilang, saya nggak perlu meriwayatkan hadis palsu ataupun berbohong atas nama Nabi, nggak perlu. Daripada nanti saya ditanya sama Nabi SAW ketika besok bertemu dengannya, repot. Apa hadis Nabinya? Asyratun fil jannah. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Orangnya masih di dunia. Ini enak bener ini. Luar biasa ini. Orangnya masih belum meninggal, tapi karena ada Nabi yang tahu dia pasti masuk surga, Nabi bocorin ini rahasia ini. Ada 10 orang yang sudah pasti masuk surga. Sekali lagi saya bilangnya tadi ya, kalau kita mau sukses, yang paling gampang ikutin orang sukses. Kalau kita mau masuk surga, biar gampang ngikuti orang yang sudah pasti masuk surga. Gitu. Terus Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar di surga nanti. Wa Umar fil jannah. Umar juga. Utsman fil jannah. Wa Ali fil jannah. 4 sudah. Yang kelima ikuti urutannya. Tolhah bin Ubaidillah fil jannah. 5. Yang keenam wa Zubair bin Awam fil jannah. Zubair bin Awam di surga juga. Yang ketujuh wa Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah. Wa Abdurrahman bin Auf fil jannah. Semuanya ini 8 Abdurrahman bin Auf. Bapak baca artinya aja dah. Yang kesembilan wa Abu Ubaidah fil jannah. Sayyidina Abu Ubaidah Amir bin Al-Jarrah radhiyallahu anhu juga di surga. Kan 9 kan? Orang-orang kan tadi banyak nih penduduk Kufah ngedengar hadis dari Sayyidina Said bin Zaid, katanya 10, kok cuma 9? Nah, ini. Paham ya Pak ya? 1, 2. Orang-orang ini nungguin siapa aja maksudnya dalam surga. Sampai 9, fa'adda haula atis'ah. Mereka yang ikut hadir ini nyimak, nggak tidur. Kalau tidur nggak bisa ngitung. Untungnya ini ya, untungnya orang-orang Kufah ketika itu nggak kayak kita di sini. Seandainya dulu ini para tabiin itu seperti kita sekarang, hilang hadis banyak. Sahabat ngeriwayatin gini, mimpi ketemu Rasul dalam ini. Nah, hitung, perhatiin dengan baik. Saat ketika gurunya nerangin, jadi ketika ada yang tanya, Pak Guru tadi cuma 9, nah ini berarti merhatiin. Kadang-kadang guru tuh ngetes. Ada 3 yang masukkan dalam surga. 1, 2, penceramah panjang. Tadi baru 2, 1 lagi. Nah ini berarti merhatiin ini. Tapi ada yang tanya, krik. Nggak ada yang tanya, berarti nggak ada yang merhatiin ini. Jelas ya. Terus wasakata anil ashir. Lah setelah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, lah kok beliau diem, tidak menyebut siapa orang ke-10. Nah ini kan ada misteri ini kan. Terus akhirnya gini, fa dojja ahlul masjid yunashidunah. Terus orang-orang ini rame, suaranya tuh naik mereka ini. Wahai sahabat Nabi, ya sahibah Rasulillah. Ya, harus tinggi suaranya. Masa ya sahibah Rasul, enggak gitu, enggak. Dojja. Mereka tuh saking pengennya haus dengan ilmu tuh nanyanya kenceng. Wahai sahabat Rasul, nanshudukallah manil ashir. Kami benar-benar meminta kepadamu atas nama Allah. Tolong jelasin siapa yang ke-10. Sampai sumpah-sumpah Pak. Saking pengen taunya yang ke-10 ini siapa. Saya minta. Kata Nabi soalnya gini Pak. Masalahnya gini. Kata Nabi, idza sa'ala ahadukum, idza sa'alakum ahadun
kalau ada salah seorang kalian diminta oleh seseorang billah dengan menyebut nama Allah, maka fala yaruddanna, nggak boleh nolak. Ini ajaran dari Nabi begitu. Misalnya bapak, tapi ini saya jangan dipakai ilmu ini oleh para pengemis, ini gawat ini nanti. Assalamualaikum Pak, sedekahnya Pak, kita boleh nolak. Tapi kalau Pak dengan nama Allah Pak minta sedekah, ini kata Nabi nggak boleh ditolak. Yang walaupun dia jalannya itu ataupun dia kendaraannya dia kuda, maksudnya kendaraan dia itu udah mewah, tapi kalau dia minta-minta pakai nama Allah sekalipun kasih. Nah ini maksudnya, ini mereka ini pinter ini, pas bertanya biar Sayyidina Sa'id ini mau jawab dipaksa pakai nama Allah gitu loh. Karena untuk mengagungkan nama Allahnya itu, kalau orang kita ditanya pakai nama Allah nggak boleh ditolak selama kita mampu tentunya ya. Terus kata Sayyidina Sa'id, nasyattumuni billah. Oh, pinter ya kalian ya gini. Kalian mintanya pakai nama Allah ya ke saya ya. Oke lah kalau gitu. Kata beliau, Sa'id bin Zaid fil jannah. Saya sendiri. Sa'id bin Zaid. Saudara beliau sendiri. Kata Nabi yang ke-10 itu, Sa'id bin Zaid ada dalam surga. Wah ini. Ini maksudnya apa? Beliau ini rahasiakan tuh Pak. Tawadu maksudnya kan. Di lain sisi beliau tidak mengatakan 9 orang yang masuk surga itu bohong atas nama Nabi. Nyembunyiinnya pakai bohong, salah. 10 tetap. Cuma nama beliau nggak disebut. Tawadu. Ini penting ini Pak. Merasa rendah biar nggak sombong. Padahal gini Pak. Kalau Nabi udah janji surga, itu walaupun dia sombong tetap surga. Karena Nabi nggak mungkin nggak tahu. Kalau Nabi udah bilang fil jannah, ini nggak ada pakai tapi enggak. Padahal kalaulah beliau sombong tuh pantas gitu loh, itu lebih kurang lagi gitu ya. Karena kan Nabi sendiri yang ngomong. Dan Nabi kok bisa ya nyebutin yang 10 ini, apa nggak takut sombong yang 10 ini? Ya karena Nabi tahu nggak bakal sombong, makanya Nabi sebutin. Nah maka kita ini Pak, maksudnya kalau kita punya kemuliaan, kita punya kelebihan, selama tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakannya, lebih baik sembunyikan. Kalau kita tidak ada tuntutan untuk kita mengemukakan, lebih misalnya mungkin Bapak lulusan Amerika misalnya, selama nggak ada tuntutan dan nggak ada yang nanya juga sebenarnya Bapak lulusan mana, tiba-tiba saya waktu di Amerika, waktu itu saya kuliah di sana 4 tahun sih, emang nggak lama-lama sih waktu itu, beasiswa terus lagi. Jadi untuk melatih biar nggak sombong itu justru kita berusaha khumul. Kalau bahasa sufi dalam tasawuf itu khumul. Khumul itu menyembunyikan diri sekali, karena kita ini hamba aja nggak punya apa-apa. Nah kalau bisa malah gelar kita itu LC, MA, MPDI, MM, BER. Kalau bisa itu sembunyikan. Kalau bisa. Selama nggak ada tuntutannya. Kalau ada tuntutannya kayak mungkin bank atau apa segala macam, ya itu silakan. Tapi benar-benar jaga hatinya. Ini penting ini Pak. Makanya ini seperti Sayyidina Sa'id bin Zaid ini. Beliau gelarnya lebih hebat lagi Pak. Ahlu surga. Coba siapa coba yang melebihi gelar ini coba. Tapi beliau sembunyikan. Nah ini pelajaran ya Pak. Terus kata beliau, "Tsumma qala wallahi." Demi Allah, la mashhadun syahidahu rajulun minhum ma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yughabbir fihi wajhah khairun min amali ahadikum umrah. Kalian ini demi Allah, kalian perlu tahu, ini di depan si Qais bin Alqamah yang tadinya cimaki tadi tuh Pak. Jadi nahi mungkarnya bener-bener depan umum. Karena dia juga melakukan maksiatnya depan umum. Kalau yang kita tegur pribadi sendiri-sendiri itu kalau maksiatnya sembunyi. Tapi kalau terang-terangan, ini kita juga ngomongnya terang-terangan. Karena dia sendiri yang ngebuka aibnya. Dia nyaci maki Sayyidina Ali di depan orang banyak. Maka beliau juga negornya depan orang banyak. Jelas kira-kira Pak ya? Jadi kita harus membedakan ini. Ini orang
kesalahannya pribadi atau terang-terangan. Terang-terangan itu bukan di bawah-bawah lam, bukan Pak ya, terang-terangan di depan orang banyak. Kalau terang-terangan bikin video di YouTube salah, terus ada yang membenarkan, itu wajar, orang dimasukin YouTube. Kecuali kalau pengajian ini, itu paham ya, jelas ya Pak ya. Kalau pengajiannya rahasia berbeda. Nah terus kata beliau, demi Allah, satu peristiwa, maksudnya perang sih, dakwah, satu peristiwa yang dihadiri oleh salah seorang sahabat bersama Rasulullah, sehingga mereka yang mengikut Nabi ini dakwah, berjuang bersama Nabi sampai berdebu mukanya, kotor-kotoran, menghinakan diri bersama Nabi di dalam perjalanan, ada yang berdarah-darah, ada yang kena tombak, pedangnya, panahnya, macam-macam. Kata Nabi, satu saja itu, perjuangan bersama Nabi tadi, itu lebih baik daripada amal kalian sepanjang umurnya. Kalau ada yang sampai umur 100 tahun, itu nggak bisa ngalahin dengan satu kali perjuangan para sahabat. Wa in ummira umra Nuh, walaupun panjang umurnya salah seorang kalian sepanjang umur Nabi Nuh. Nabi Nuh dakwahnya aja 950 tahun. Alfasanatin ila khamsina ama, itu baru dakwahnya. Gimana umurnya? Umurnya pasti lebih dari 950 tahun. Walaupun sampai 1000 tahun pun umurnya, itu amal nggak bisa mengalahkan perjuangan bersama Rasulullah. Ini penting ini Pak. Saya tekankan lagi ya, sahabat Nabi itu manusia, orang, bukan malaikat. Sahabat Nabi itu ya sahabat, bukan Nabi. Bukan Pak. Maka namanya juga orang, berarti punya kekurangan. Namanya juga orang, punya kesalahan. Mereka punya kesalahan. Ada di antara sahabat-sahabat Nabi yang mabok, ada sahabat Nabi yang zina, ada sahabat Nabi yang hampir memperkosa seorang perempuan. Saya nggak perlu cerita panjang lebar, tak habis waktu kita. Belum masuk ini lagi, masuk sahabat-sahabatnya. Ada sahabat Nabi yang tadi karena politik pecah belah, perang. Tapi kita harus maklumi karena mereka juga orang, namanya juga orang. Ada dosanya? Ada. Istri-istri Nabi itu orang Pak, ada dosanya? Ada. Tapi langsung diampuni Allah. Itu keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Kesalahan-kesalahan mereka tidak sebanding dengan kebaikan yang telah mereka lakukan untuk agama. Kira-kira begitu Pak. Makanya kalau seandainya ada orang-orang yang terlaknat ini, Syiah sebagian itu, yang laknatullah itu, sampai mencaci maki Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, hanya gara-gara masalah politik. Dianggapnya Sayyidina Abu Bakar itu merebut kekuasaan dari Sayyidina Ali. Hanya gara-gara itu. Terus dia berani mencaci maki. Waduh, nggak tahu nanti gimana di akhirat itu dia. Ngelawan Sayyidina Abu Bakar tuh, wah nggak kuat kita. Paham ya Pak ya ini ya? Jadi kalau ketemu nih misalnya ada kekurangan-kekurangan sahabat, oh iya beliau ini orang, tapi sudah diampuni Allah. Begitu yang Nabi SAW sampaikan kepada Sayyidina Umar ketika Sayyidina Hatib bin Abi Balta'ah. Ada seorang sahabat namanya Hatib bin Abi Balta'ah. Singkat cerita, Sayyidina Hatib ini melakukan pengkhianatan kepada pasukan Nabi. Dia bocorin rahasia Nabi, strategi Nabi untuk Fathu Makkah. Dia kirim surat, terus sampai ketahuan sama Nabi. Surat itu belum sampai kepada orang Mekah, ketangkep sama Sayyidina Ali, dilaporkan dibawa kepada Nabi. Nabi bilang, Hatib, apa nih, kok kamu nulis surat buat orang Mekah, kamu mau bocorin rahasia kita, strategi kita? Apa nih Hatib? Enggak Nabi, saya ini bukan karena saya khianat, bukan karena saya murtad, bukan. Cuma saya mau balas jasa sama orang-orang Mekah. Mereka sudah jagain keluarga-keluarga saya yang ada di Mekah selama saya di Madinah. Itu aja kok Nabi, saya bukan karena murtad, bukan karena saya khianat, bukan. Sayyidina Umar ngelihat kayak gitu, dengar, oh Hatib, Rasul izinin saya gorok nih orang. Izinin saya sembelih langsung Nabi. Gitu Sayyidina Umar mah. Gayanya itu langsung begitu. Nabi bilang, Umar, jangan.
Kamu nggak tahu Mar, ini Hatib nih ikut perang Badar loh Mar. Orang yang ikut perang Badar itu Allah Subhanahu wa taala sudah pandang dengan pandangan kasih sayang, dan Allah udah bilang ke mereka, if'alu ma syi'tum, silakan kalian mau lakukan apa aja terserah kalian. Faqad ghafartu lakum, aku udah ampuni. Enaknya jadi ahli Badar tuh gitu. Mau berbuat dosa besar kayak apa tuh Allah langsung ampuni. Ya ginilah Pak, ini gambaran sederhana. Senakal-nakalnya anak kita, karena kita sudah cintai, tetap aja kita sayang. Sejelek-jeleknya dan sebodoh-bodohnya anak kita, saya nggak bilang anak bapak ya, kalaulah tetap anak kita kan, tetap kita terima apa adanya kan, itu pentingnya cinta itu. Makanya saya bilang kemarin ke teman-teman, jadi wali Allah, jadi kekasih Allah itu cita-cita kita. Kita boleh Pak bercita-cita jadi wali Allah tuh boleh, harus malah, karena kalau Allah udah cinta itu dosa seperti apapun mudah bagi Allah ampunin. Tapi kalau Allah benci, orang kafir itu Allah benci. Makanya dalam Al-Quran itu walaupun mereka bersedekah emas sebesar gunung, nggak bakal Allah terima, karena udah terlanjur benci. Bapak kalau benci, orang baik kayak apa juga buruk di mata bapak ibu. Tapi kalau bapak ibu cinta, walaupun udah ada kekurangan-kekurangan, tetap aja dimaafin. Nah ini bedanya nih. Makanya paling penting itu mencari cinta Allah. Maka radhiyallahu anhum wa radu, ini luar biasa, berat ini, besar. Kembali Pak ya. Terus kita masuk ke sahabat yang dijanjikan surga yang pertama, dan ini pimpinannya ini. Orang termulia setelah Rasulullah SAW. Sayyidina sama aja Pak ya, boleh. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, ini saya sedikit aja, saya mau cerita-cerita dikit-dikit aja ya Pak. Ntar kan hadisnya belum lagi dijelasin. Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya itu ada berbeda-beda Pak. Ada beda-beda pendapat ulama. Jadi Abu itu, Abu Bakar artinya ayahnya Bakar, bukan namanya. Paham ya Pak? Disebut dalam hadis itu disebutnya kunyah, kunyatun, kunyah itu artinya panggilan ya, abu-abu itu, abu-abu gitu. Misalnya ada orang namanya punya anak namanya Muhammad, kita panggil bapaknya Abu Muhammad, ibunya Ummu Muhammad. Jadi bukan nama aslinya Abu Bakar itu. Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah, cuma lebih terkenalnya Abu Bakar panggilannya. Kayak Abu Hurairah Pak. Abu Hurairah bapak kucing, berarti anaknya kucing? Bukan, ini karena saking senengnya aja ini. Kadang-kadang panggilan kayak gitu itu asalnya ngeledek tapi jadi sematan. Dulu kalau di pesantren, santri yang sering tidur terus itu ngantuan aja disebutnya Abu Naum, bapaknya tidur ini. Atau Abu Nuas, bapaknya ngantuk tidur aja ini. Bukan berarti anaknya namanya Naum, bukan. Ini tadinya julukan. Sama Abu Hurairah gitu. Jadi, asal namanya Abdurrahman bin Sokhar. Nah Sayyidina Abu Bakar ini nama aslinya Abdullah. Ada yang mengatakan nama aslinya Atiq. Beda-beda ini. Bapaknya namanya Abu Kuhafah. Abu juga. Abu-abu ini. Abu Kuhafah ini nama aslinya Utsman. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini. Bukan Sayyidina Utsman bin Affan, bukan. Jangan kebalik-balik ini. Nama Arab itu putar-putar bingung sendiri kita ini kan. Namanya ini lagi bingung. Abdullah, Muhammad, Toha, Alwi, Muhammad, bingung kita nggak. Nama aslinya bapak itu namanya Utsman, Abu Kuhafah itu. Nah ini Sayyidina Abu Bakar dapat nikmat Allah Subhanahu wa taala besar. Karena Sayyidina Abu Bakar itu ayahnya sahabat. Karena di akhir Fathu Makkah, ayahnya Sayyidina Abu Bakar ini Abu Kuhafah, namanya Sayyidina Abu Kuhafah, masuk Islam ketika Fathu Makkah. Sayyidina Abu Kuhafah namanya Utsman tadi itu. Dan beliau, ibunya udah masuk duluan, masuk Islam duluan.
kemudian anaknya, cucunya, ini semua. Jadi dapat nikmat luar biasa Sayyidina Abu Bakar ini, keluarganya. Dan ketika beliau jadi khalifah, ayahnya tuh masih hidup. Satu-satunya khalifah yang ayahnya masih hidup, masih ada, Sayyidina Abu Bakar. Karena nggak mungkin jadi khalifah, biasanya kekhalifahan itu turunnya kan ke anak. Ya tunggu ayahnya meninggal dulu baru jadi khalifah dia orang bawahnya ini kan. Nah ini Sayyidina Abu Bakar sudah jadi khalifah Rasul, ayahnya masih hidup. Sayyidina Abu Quhafah itu tua sekali. Dulu ayahnya ini masuk Islam ketika Fathu Mekah, pembukaan kota Mekah. Sayyidina Abu Bakar ini langsung gandeng, Pak ayo ikut, gandeng langsung, bawa, padahal udah tua ini, jalannya pun udah lemah-lemah, datang ke Nabi, Pak ini nih, Nabi nih, ayo masuk Islam langsung. Masuk Islam. Akhirnya masuk Islam. Kata Rasul, Bakar, bukan, Abu Bakar gitu. Kan Rasul ini kan panggilannya kan. Abu Bakar, hala nati hadza syekh. Biarin aja, mestinya kami yang mendatangi Bapak ini. Saya aja yang datang ke rumah, jangan beliau datang ke saya. Allah karim. Rasul itu tawadunya gitu tuh Pak sama orang tua ini. Mestinya saya aja, Abu Bakar suruh saya datang ke rumah kamu, jangan bapak kamu bawa ke sini, nggak sopan dasar gitu, lebih kurang bahasa kita ini. Tapi kata Sayyidina Abu Bakar, enggak ya Rasulullah, dia ini yang harus datang ke gitu lah, lebih kurang. Beliau ini ayah saya lebih layak untuk datang kepada engkau, karena di pandangan itu tidak ada yang lebih mulia daripada Rasulullah, dan ini wajar. Akhirnya mengucap dua kalimat syahadat. Nah Rasul tuh ngelihat ubannya udah putih, ya namanya Sayyidina Abu Bakar aja udah tua, apalagi anaknya, apalagi ayahnya ini kan. Jadi udah ubanan, banyak uban. Kata Rasul, ayah, Pak, hala khadabta sya'rak. Kayaknya ini hada khadabta hada sya'ar. Kayaknya ini rambut putihnya ini diwarnain bagus nih Pak. Gitulah lebih kurang. Jadi sunnah orang yang punya uban itu warnain rambut, namanya khidab atau inai. Tapi usahakan pewarna rambutnya pakai